Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 MSDM yang beranggotakan 1. Anissa Grandisia Foria dengan NIM B100200295, 2. Devi Mustikawati dengan NIM B100202999, 3. Umi Masyarah dengan NIM B100200300 akan mempresentasikan mengenai mini riset kami yang berjudul Rekrutmen Pegawai Selama Pandemi COVID-19 pada Eliasport, Surakarta. Sebelum itu, menurut Putar-Putar, rekrutmen adalah sebuah kegiatan seperti mencari, mendapatkan, dan menarik calon tenaga kerja agar dipekerjakan oleh sebuah instansi yang bertujuan dalam menemukan persediaan calon tenaga kerja, sehingga instansi tersebut mendapatkan peluang dalam melakukan pemilihan calon tenaga kerja yang dianggap memenuhi kriteria standar kualifikasi untuk ditempatkan pada posisi jabatan atau pekerjaan yang kosong dalam lingkungan instansi. Tujuan dari rekrutmen adalah memperoleh tenaga kerja yang potensial sesuai dengan kuantitas, kualitas, dan kebutuhan yang dibutuhkan untuk memenuhi kekosongan atau kekurangan posisi jabatan tertentu dan meningkatkan citra perusahaan guna memikat para pelamar kerja agar tertarik untuk bergabung di perusahaan. Prinsip-prinsip perekrutan menurut Rifai 2005 meliputi mutu karyawan. Jumlah karyawan harus sesuai dengan standar mutu dan kebutuhan yang telah ditetapkan serta biaya. Perencanaan dan keputusan haruslah sesuai dengan apa yang telah disusun. Sejarah singkat berdirinya Eliasport. Awal mula dibangun bisnis Eliasport menjual sepatu dan helm. Dimulai pada tahun 1991 menjual sepatu dan helm. Kemudian pada tahun 2000 mulai menjual raket. Awal menjual raket yaitu karena ada sales raket yang menawari. Kemudian beliau mencoba untuk menjual raket. Awalnya mendapatkan konsumen itu dari konsumen yang sering membeli sepatu, kemudian mencoba untuk membeli raket. Pertama yang mendirikan toko ini beliau Bapak Haji Juli. Beliau memulai dengan mendirikan sebuah toko kecil di daerah Pasar Legi. Pada awalnya perkembangannya Eliasport masih sangat kesulitan untuk mendapatkan pelanggan yang masih sedikit. Barang yang tersedia pun belum selengkap sekarang. Pada awalnya yang dijual adalah sepatu dan helm. Namun, mulai tahun 2000 toko ini menjual raket, sepatu, dan peralatan olahraga lainnya. Lambat laun, toko Eliasport mulai berkembang dan dikenal oleh banyak orang dan semakin banyak pelanggan yang berbelanja di sini. Eliasport tidak memproduksi raket sendiri, namun mengambil rangka raket dari produsen dan dipasang sendiri. Hingga sekarang, Eliasport mengirim barang ke para resellernya di luar Jawa dengan jumlah yang banyak. Eliasport memiliki sistem pemasaran di mana banyak pelanggan tetapnya yang membuka peluang untuk reseller lain sehingga pemasarannya dapat tersebar merata di seluruh Indonesia. Hingga tahun 2021, Eliasport berkembang yang awal mulai mempunyai 1 toko, sekarang punya 4 toko yang berada di Pasar Giringan. Yang awalnya hanya menjual helm, sekarang menjual alat-alat olahraga, tetapi yang paling berkembang adalah raket. Sumber perekrutan ada 2, yakni internal dan eksternal. Sumber internal dalam rekrutmen terdiri dari seorang tenaga kerja yang dimiliki oleh instansi di masa sekarang yang dicalonkan untuk diberi promosi jabatan, mutasi maupun rotasi pekerjaannya, dan mantan pegawai yang dipanggil kembali untuk dipekerjakan. Sedangkan sumber eksternal berasal dari orang atau berbagai individu yang sekarang tidak termasuk anggota organisasi. Metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Eliasport, Surakarta dengan alamat Bayan Krajan RT 5 RW 15 Kedipiro, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah pada hari Sabtu 9 Oktober 2021. Subjek dari penelitian ini adalah Mbak Siska selaku manajer Eliasport Surakarta. Persiapan yang dilakukan sebelum melakukan penelitian adalah menyiapkan berbagai pertanyaan yang dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan dan mempelajari sejumlah literatur baik dari buku yang berkaitan dengan materi. Lalu kami juga menghubungi sumber guna menanyakan kesediaan untuk dijadikan subjek penelitian
dan kesediaan untuk diwawancara. Sebelum peneliti melakukan penelitian, maka terlebih dahulu mempersiapkan instrumen yang digunakan, yaitu alat perekam, pedoman wawancara untuk menunjang kelancaran jalannya penelitian. Metode pengumpulan data yang kami gunakan yakni melalui metode wawancara secara langsung, menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun dengan subjek yang berkaitan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan bagi penelitian. 1. Menurut Mbak Rizka, syarat apa saja yang digunakan untuk melamar sebagai karyawan Elaspot? Jawaban: 1. Tidak terikat dengan pekerjaan lain. 2. Terampil. 3. Cekatan. 4. Mau belajar dan berusaha kalau belum bisa. 2. Menurut Mbak Rizka, bagaimana tata cara perekrutan karyawan di Elaspot? Jawaban: Pertama, calon karyawan belajar tata cara memasang senar raket kepada karyawan tetap yang sudah bisa. Kemudian, kalau calon karyawan sudah bisa, langsung menghubungi pemilik toko untuk menjadi karyawan dan kemudian di training selama 1 bulan. Selama masa training, kalau lulus langsung bisa jadi karyawan tetap. 3. Menurut Mbak Rizka, kelebihan dan kelemahan penilaian kinerja karyawan yang ada saat ini. Jawaban: kelebihannya adalah mudah saya lakukan. Kelemahannya adalah belum adanya standar-standar kinerja yang tepat untuk mengukur kinerja karyawan dan masih bersifat lisan karena saya hanya mengukur kinerja melalui pengamatan langsung. Dan itu pun saya tidak setiap hari memantau kinerja para karyawan secara langsung. Terkadang hanya diskusi saja dengan para kepala bagian. Selain itu, untuk kedepannya, jika terjadi penambahan karyawan, saya juga pasti akan lebih susah dalam mengevaluasi satu persatu sehingga perlu adanya penilaian yang tercatat. 4. Berdasarkan pengalaman selama ini, bagaimana cara perusahaan melakukan penilaian kinerja karyawan? Jawaban: penilaian kinerja saya lakukan sendiri setiap tahunnya saat menerima bonus akhir tahun. Penilaian saya lakukan secara lisan kepada masing-masing karyawan. 5. Kriteria apa saja yang ditetapkan dalam menilai kinerja karyawan saat ini? Jawaban: saat ini karyawan saya nilai berdasarkan hasil dan perilaku kerja dalam menyelesaikan tugas. Saya juga melihat dari absen para karyawan. Apabila absennya penuh, itu bisa menjadi nilai plus, tapi apabila sering tidak masuk kerja, maka bisa mengurangi penilaian. 5. Siapa yang menilai kinerja saat ini? Jawaban: penilaian kinerja saya lakukan sendiri berdasarkan pendapatan dari saya sendiri. 6. Apakah Anda tidak merasa kesulitan jika Anda menilai sendiri? Jawaban: saya merasa kesulitan apalagi untuk kedepannya jika adanya penambahan karyawan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.